Ini terkait tenaga kerja asing ya. Jika tenaga kerja asing ingin ikut serta dalam tanda tangan PKWT antara perusahaan dengan pekerja, apakah boleh, Pak? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, mengingat ada regulasi yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan ya dalam unit SDM. Sedangkan terkait PKWT adalah ranahnya SDM. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Terima kasih. Baik, aturannya memang udah jelas kan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan dan melakukan pekerjaan personalia. Hukumnya itu bilangnya istilahnya personalia. Dan itu dimaknai, ditafsirkan sebagai sumber daya manusia. Ya, sebagai hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan. Nah, menandatangani perjanjian kerja, baik PKWT, kontrak atau yang permanen atau PKWTT, itu adalah bagian dari pekerjaan ketenaga kerjaan, urusan SDM atau urusan personalia. Dan ini yang menurut saya perlu berhati-hati perusahaan yang ingin melibatkan TKA-nya, tenaga kerja asingnya, untuk ikut dalam tanda tangan perjanjian kerja. Berhati-hati di sini, ini mengundang dan mengandung resiko besar, Pak. Mengandung dan mengundang ini, mengandung resiko dan mengundang resiko. Nah, jadi perusahaan sebaiknya berhati-hati. Nah, pertanyaannya biasanya muncul, tapi dan ini perusahaan, misalkan perusahaan ini mau merekrut orang untuk di HRD misalkan, terus di posisi tertinggi, yang tanda tangan siapa? Masa yang tanda tangan staf HRD gitu kan? Atau masa yang tanda tangan yang lain gitu kan? Nggak ada. Dia reportnya nanti si orang baru yang direkrut ini, orang lokal yang direkrut ini akan report langsung ke tenaga kerja asing tersebut. Dan di HRD tidak ada orang yang levelnya di atas daripada orang baru yang mau direkrut itu. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Maka alternatifnya ada dua. Yang pertama, berikan surat kuasa kepada, misalkan ada staf HRD meskipun dia posisinya lebih rendah, tapi menggunakan surat kuasa itu bisa. Atau yang kedua, biasanya yang kedua nih, lebih milih yang kedua. Kenapa? Karena memberikan kepada yang posisinya lebih rendah daripada yang direkrut, biasanya isunya yang muncul dalam manajemen itu isu confidentiality, Pak. Masalah kerahasiaan. Situ kan ada nilai upah dan sebagainya. Ini di staff ini kan dia belum boleh tahu nih upahnya para manajernya, para GM-nya gitu dan sebagainya misalkan. Maka lakukan alternatif yang kedua. TKA tadi bisa tanda tangan tapi dia mendampingi salah satu manajer yang lain. Jadi saya pernah nih ceritanya, saya direkrut sama sebuah perusahaan dari Eropa, terus untuk di posisi head of HR, sekitar tahun 2000-an lebih lah, 2005 lebih dikit, direkrut untuk posisi head of HR di sebuah perusahaan Eropa. Kan nggak ada lagi, Pak, yang lebih tinggi dari posisi itu, head of HR. Kemudian di bawahnya ada staff-staff dan sebagainya. Nah, mungkin mereka tanda tangan perjanjian kerja. Maka saat itu si orang asingnya, head of country-nya, mereka bertanya, ini bagaimana tanda tangannya? Terus saya menyarankan, yang tanda tangan perusahaan ini punya head of finance nggak? Head of accounting ada. Oke. Kalau finance atau accounting kan masih bisa melihat daftar salary lah ya, karena mereka yang proses masalah payroll-nya. Maka minta yang tanda tangan si finance director-nya atau finance GM itu didampingi oleh tenaga kerja asing tadi, head of country yang orang Eropa tadi. Ya, saya nggak menyebut nama negaranya. Ya, jadi si Eropa tadi. Sehingga itu dia bisa ikut, tapi dia posisinya mendampingi bersama dengan si accounting yang orang lokal tadi. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau dia sendirian, acting on behalf of the company, ini yang bahaya. Tadi mengandung dan mengundang resiko tadi, ya. Jadi hati-hati di sana. Ya, begitu kurang lebih, Pak.